Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Nur Khalifah, moderator dari kelompok 2, yang akan menyajikan materi mengenai teori defisiensi motivasi, teori harapan dan motivasi, teori persepsi tentang motivasi. Baiklah, dipersilakan untuk kelompok penyaji untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Hak pendekatan teori defisiensi. Teori motivasi McClelland. 1. Motif kekuasaan. Keinginan individu memegang kendali atas orang lain. Manusia terlahir ke dunia membawa gejala kompleks psikis yang dinamakan inferiority complex atau rendah diri, compensation atau kompensasi, dan manusia membawa dorongan superioritas. 2. Motif afiliasi, kebutuhan individu untuk menjalin hubungan sosial secara harmonis dengan orang lain dan berusaha diterima di lingkungan sosialnya. 3. Motif berprestasi, dorongan dari individu untuk memperoleh kesuksesan yang maksimal dan menyukai tantangan. B. Teori defisiensi motivasi. Teori-teori tentang motivasi lazimnya merujuk pada kebutuhan sebagai kekuatan pendorong perilaku manusia. Kebutuhan adalah sesuatu yang penting dan tidak terhindar untuk memenuhi suatu kondisi. Beberapa pakar motivasi menjelaskan kebutuhan yang harus dipenuhi di antaranya. A. Teori hierarki Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari 5 kategori yang berkembang secara hierarkis. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah fisiologis, keselamatan, rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri. B. Teori ERG menyatakan bahwa individu termotivasi berperilaku untuk memuaskan satu dari 3 kelompok kebutuhan. 3 kelompok kebutuhan itu adalah kebutuhan pertumbuhan, kebutuhan keterkaitan, dan kebutuhan eksistensi. D. Teori harapan dan motivasi. Teori dari Bloom 1964 tentang Cognitive Theory of Motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Bloom, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu yang pertama, ekspektasi atau harapan, keberhasilan pada suatu tugas. Dengan kata lain, semakin tinggi upaya atau usaha seseorang, maka semakin tinggi pula kinerjanya. Yang kedua, instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas, atau keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome atau hasil tertentu. Hasil yang dimaksud di sini dapat berupa kenaikan gaji, bonus, promosi, kepuasan kerja, insentif, atau imbalan materialistis lainnya. Dan yang ketiga, valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Sebagai contoh, seseorang yang berharap untuk mendapatkan promosi tidak akan banyak memperhatikan imbalan atau hadiah, seperti uang dalam bentuk insentif. Dengan begitu, orang tersebut akan bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan kenaikan jabatan atau promosi tersebut. Motivasi dalam teori harapan adalah keputusan untuk mencurahkan usaha. Dalam menerapkan teori harapan, Nadler dan Lawler 1976 menyarankan beberapa cara tertentu agar manajer dan organisasi dapat memberikan motivasi yang maksimal dari pegawai. Yang pertama, pastikan bahwa hasil atau ganjaran yang diberikan mempunyai nilai bagi pegawai. Yang kedua, definisikan secara cermat dalam bentuk perilaku yang dapat diamati dan terukur. Yang ketiga, pastikan bahwa hasil yang ditargetkan dapat dicapai oleh pegawai. Yang keempat, kaitkan hasil yang diinginkan dengan tingkat kinerja yang diinginkan. Yang kelima, pastikan bahwa ganjaran mempunyai nilai cukup besar untuk memotivasi perilaku yang penting. Dan yang terakhir, yang keenam, orang yang berkinerja tinggi harus menerima ganjaran lebih banyak dari yang berkinerja rendah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu teori persepsi tentang motivasi. Teori ini menjelaskan motivasi dalam arti bagaimana anggota organisasi menafsirkan lingkungan kerja mereka. Vitas kerja didasarkan atas 4 asumsi utama, yaitu pertama, seberapa jauh harapan pegawai dipenuhi oleh organisasi. Kedua, apa yang dipikirkan pegawai mengenai peluang mereka dalam organisasi. Ketiga, bagaimana pendapat pegawai mengenai seberapa banyak pemenuhan yang diperoleh dari pekerjaan dalam organisasi. Dan yang terakhir, keempat,
Bagaimana persepsi pegawai mengenai kinerja mereka dalam organisasi? Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan penjelasan dari teman-teman saya. Kesimpulannya, teori defisiensi adalah teori tentang motivasi lazimnya merujuk pada kebutuhan sebagai kekuatan pendorong perilaku manusia. Kebutuhan merupakan sesuatu yang tak terhindarkan untuk memenuhi suatu kondisi. Istilah ini juga pada kekurangan seseorang terhadap sesuatu dan harus dipenuhi. Lalu, teori harapan dan motivasi menurut Fromm merupakan tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu ekspektasi, instrumentasi, dan valensi. Lalu, teori persepsi tentang motivasi ialah teori yang menjelaskan motivasi dalam arti bagaimana anggota organisasi menafsirkan lingkungan kerja mereka. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.